sharing apa yang saya alami sejak akhir Agustus. Jadi akhir Agustus kemarin saya sempat cek, karena setiap tahun saya rutin, setiap ulang tahun saya cek darah, dan hasilnya tuh excellent, semuanya bagus kecuali satu, vitamin D3 saya drop. Yang normalnya 30-100, saya cuma 11. Akhirnya saya ke dokternya dokter tulang. Saya tanya ke dokter apa yang harus saya lakukan. Disuruh minum vitamin D3 dosis 5.000 sampai 10.000 selama 4 bulan. Jadi nanti Februari harus kontrol. Nah, tapi singkat cerita, tanggal 4 Oktober itu saya kan ke dokter Anggita, dokter tulang di Surabaya. Pulang jam 7 malam ya. Saya tidur, karena di hotel kan, saya tidur, badan memang sudah nggak enak. Terus sampai jam 11, saya nggak bisa bangun, mau ke toilet itu nggak bisa, karena tulangnya sakit semua. Tulang di lengan itu rasanya kayak mau patah, jadi nggak bisa gerak. Akhirnya saya nggak bisa ambil HP, itu nggak kuat tangan itu, jadi HP itu geret di samping itu. Saya telepon sambil tiduran ke anak saya, mama nggak bisa pulang besok naik kereta. Anak saya tahu, karena saya nggak pernah minta tolong. Kalau mamanya minta tolong berarti parah gitu. Akhirnya dia bilang, mama nggak usah bingung naik kereta, besok pagi aku langsung jemput. Nah, waktu itu saya pesan, kalau kamu jemput mbak mobil, kamu bawa matras yang 80 ke Surabaya. Dia berangkat dari Semarang jam 8 pagi sampai di Surabaya jam 11. Jam 12 saya check out dari Hotel Haris. Selama 1 jam itu saya terapi 50 derajat. Akhirnya setelah terapi itu saya bisa jalan, saya pulang sampai di rumah, wah saya happy, tidur matras lagi, besoknya udah enak. Saya olahraga mungkin terlalu diforsir. 3 hari saya jalan keliling danau itu, akhirnya sendi saya sakit lagi, lebih parah gitu. Akhirnya saya telepon, saya WA, saya kasih nomor WA dokter Anggita, saya WA, dokternya bilang, ibu saya curiga, ibu ini kena autoimun. Coba tes anak profil, saya dikasih surat. Itu sampai beberapa hari itu saya nggak lakukan itu, karena saya merasa nggak mungkin saya kena autoimun. Jadi saya nggak tes. Tapi saya bingung, saya mau ke dokter mana. Akhirnya saya putuskan, saya mau ke Penang. Waktu mau ke Penang, bingung lagi, dokter mana yang mau saya pakai untuk konsultasi. Akhirnya anak saya bilang, mama tetap anak profilnya dijalankan. Saya ke Prodia, 1 hari kemudian itu jadi. Cuman kalau yang hasil di Prodia itu tidak ada angkanya, hanya bintang 1, bintang 2, bintang 3. Kalau 1, 2, kalau 3 itu paling strong. Nah hasilnya tuh saya strong. Saya masih belum yakin, masa sih aku kena autoimun gitu, kan sudah pakai matras gitu. Terus saya tetap daftar ke dokter Penang. Kebetulan tuh dokter Eng ya, di Island Hospital. Saya berangkat tanggal 16. Tapi sebelum saya berangkat tuh badan saya tuh sudah sakit semua. Saya mau ke toilet untuk buang air kecil itu susah. Untuk naik turunkan celana dalam itu susah. Karena sakit semua tangan itu. Jadi mau pakai baju harus ada pembantu saya yang bantu saya. Untuk ngancingan berat itu nggak bisa sudah. Jadi harus ada orang yang bantu saya. Akhirnya tanggal 16 saya berangkat ditemenin anak saya. Dan saat itu mulai saya minum obat anti sakit, karena selama ini memang saya tahan, saya nggak mau minum anti sakit itu untuk ngilangin rasa sakit. Tapi karena terpaksa saya harus perjalanan ke Pinang, saya harus minum obat. Singkat cerita, saya sampai di sana Senin tanggal 16 itu sore. Selasanya ketemu dokter. Begitu ketemu dokter pagi jam 9, dia langsung USG jari ini. Dia langsung vonis saya, ini benar ibu autoimun.
Nah, apa yang harus saya lakukan, Dok? Ya kamu periksa. Besok kamu cek darah semua. Kan ini sudah ada hasil cek darah. Cek darah ini ibu ini kan sebelum sakit harus pulang semua. Termasuk anak profil. Itu dicek semua. Rabunya hasil keluar. Dan dokter memberikan obat saya selama 4 bulan. Rutin harus minum. Tapi hasil anak profil di sana belum keluar. Karena 1 minggu baru keluar. Yang dia tahu hanya ini benar kena autoimun, tapi angkanya berapa belum keluar. Singkat cerita, hari Kamis saya terbang dari Pinang ke Jakarta karena tiket di Surabaya nggak ada habis. Jadi saya turun di Jakarta. Kebetulan anak saya ada perlu di Jakarta. Saya langsung ngomong, saya mau ketemu Mr. Kwa di Kanai. Saya janjian semuanya, akhirnya kita lunch meeting, ketemu sama Mr. Kwa. Tujuan saya cuma satu, karena penyakit yang saya derita itu rematik artistik seperti yang Yuki derita. Nah, kalau Yuki bisa sembuh, saya pasti bisa sembuh. Nah, yang saya tidak tahu bagaimana Yuki ini melakukan terapi sehingga dia bisa sembuh. Makanya saya pengen ketemu sama Mr. Kwa. Saya lunch meeting, terus Mr. Kwa WA ke Yuki. Ternyata Yuki itu sembuh dalam waktu 2 tahun. Terapi 2 tahun itu dia baru sembuh. Angka yang diderita Yuki itu 292. Itu kan hari Kamis. Hari Senin itu saya baru pulang ke Indo. Skor atau angka anak profil saya baru keluar itu fantastik. 320. Nah, jadi mungkin bisa ditampilkan angkanya.